影分身の術。 Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih bareng gua admin Kosan Studio. Dimana di video kali ini setelah lama Mimin gak bikin video anime rekomendasi, kali ini Mimin mau rekomendasiin kalian beberapa anime historical lagi nih. Namun ya karena untuk stok anime historical yang di luar Jepang udah pada habis, jadi Mimin mau rekomendasiin kalian tentang anime historical yang ada di Jepang itu sendiri. Namun berbeda di sini nggak Mimin masukin anime historical yang pastinya kalian semua udah pada bosen ya kalau lihat Jepang itu identik dengan ninja kalau nggak samurai. Namun kali ini di sini Mimin masukin beberapa anime yang historical tapi memiliki jalan cerita ataupun tema yang sedikit anti mainstream jika dibandingkan anime historical lain. Apa aja itu? Langsung aja kita masuk ke listnya yang pertama. Oke, untuk list pembuka kita kali ini ada salah satu anime yang memiliki tema cukup unik yang berjudul Angol Mois. Pasti banyak netizen di luar sana yang pasti berkata begini, "Lah Min, itu kan anime samurai juga, kenapa dimasukin? Tadi katanya nggak mau masukin yang samurai." Oke, di sini Mimin jelasin sedikit. Jadi di sini anime ini memang bertema samurai, namun sedikit berbeda karena anime ini sendiri berlatar di masa di mana kekaisaran Mongol masih cukup OP di masa tersebut. Kalau kita bandingin dengan kerajaan atau kondisi kerajaan Jepang di masa tersebut, di mana kerajaan Mongol ini berusaha menginvasi Pulau Jepang melalui salah satu pulau kecil yang ada di semenanjung Kepulauan Jepang, yaitu Pulau Tsushima. Atau mungkin kalau kalian yang pernah dengar tentang Ghost of Tsushima, nah tema anime ini dan juga game itu mirip, yaitu penyerbuan Mongol terhadap Pulau Tsushima. Untuk anime ini sendiri berfokus pada seorang pemuda mantan samurai atau mantan bawahan seorang shogun bernama Kuchi Jinzaburo, di mana ia dan para tawanan lain harus diasingkan dari pulau utama ke pulau paling ujung Jepang, yaitu Pulau Tsushima pada tahun 1274. Pada awalnya ia dan para tahanan lain yang dibuang di pulau tersebut disambut baik oleh para penduduk yang ada di daerah tersebut. Namun ternyata ada udang di balik bakwan. Di balik penyambutan baik para penduduk yang ada di pulau tersebut, ternyata kemudian mereka dipaksa untuk memberantas para pasukan Mongol yang menyerang daerah tersebut dengan senjata seadanya. Awalnya mereka ini menolak, namun suatu malam ketika tiba-tiba saja kerajaan tersebut diserang oleh para pasukan Mongol yang ingin bermaksud mencuri putri kerajaan tersebut, mereka pun akhirnya terpaksa bergabung dan melawan para penjajah tersebut bersama para penduduk yang ada di pulau tersebut. Dan dimulailah pertarungan antara para samurai buangan ini dengan para pasukan Mongol yang menyerang pulau tersebut. Anime ini sangat Mimin rekomendasiin buat kalian yang suka tema samurai tapi bosan lihat sejarah yang itu aja. Ini nih ada sejarah yang cukup berbeda yang bisa kalian tonton sekarang. Oke, kita lanjut ke list kedua. Kali ini ada anime jadul yang berjudul Mushi atau Mushishi. Bukan tentang penyanyi ya. Jadi anime ini sendiri menceritakan tentang Ginko yang merupakan seorang yang disebut sebagai Mushishi, yaitu seseorang yang dapat melihat keberadaan entitas gaib atau makhluk yang tak kasat mata yang disebut sebagai mushi, yang dapat menjadi apa saja yang ada di sekitar kita. Bagi kalian yang mungkin belum ngerti dengan penjelasan Mimin tadi, ibarat kata atau istilah kata aja nih ya, kalau di daerah kita atau di negara kita ini disebut sebagai dukun. Oh, tenan. Nah, terus pasti netizen berteriak-teriak lagi di kolom komentar. Lah Min, ini kan anime gaib, kenapa masuk ke anime historical? Jadi gini, di setiap perjalanan si Ginko atau si Mushi tadi itu nanti akan menghadapi masalah yang berbeda-beda yang berhubungan dengan entitas gaib tadi. Nah, terkadang kita akan diperlihatkan beberapa flashback atau kisah masa lalu di balik Mushi tersebut, di mana kebanyakan ceritanya adalah cerita di masa lalu atau sejarah kejadian yang pernah terjadi di Jepang sana. Jadi selain kita mempelajari tentang ilmu mushi atau ilmu gaib, kita juga bakalan diajari tentang ilmu sejarah yang ada di Jepang. Bagi kalian yang mulai mau start nonton anime ini sendiri kalau nggak salah memiliki sekitar 3 season
yang dimana setiap seasonnya memiliki episode yang berbeda-beda. Lanjut kita ke list berikutnya, kali ini ada salah satu anime keren yang Mimin rasa cukup underrated karena banyak penggemar anime di Indonesia gak tahu judul anime ini. Jadi untuk anime ini sendiri berlatar di masa setelah peperangan antara Jepang melawan Rusia di awal abad ke-20. Di mana anime ini sendiri berfokus pada seorang pemuda bernama Sugimoto Saichi yang merupakan seorang veteran perang Jepang-Rusia yang hidup susah setelah masa peperangan berakhir. Dan ia sendiri memerlukan uang yang cukup banyak untuk membantu biaya istri temannya yang tewas pada saat berperang dulu. Di mana pada suatu hari ia tiba-tiba saja bertemu dengan seseorang lelaki tua misterius yang membicarakan tentang legenda emas suku Ainu. Bagi kalian yang belum tahu, suku Ainu ini sendiri merupakan suku atau ras asli Jepang yang hidup di sekitar Pulau Hokkaido sampai ke daerah Rusia yang kini disebut dengan Sakhalin. Maaf nih kalau Mimin salah sebut atau salah sejarah. Awalnya ia sempat ragu akan legenda tersebut, namun setelah melihat tato yang ada di tubuh pria misterius tadi yang polanya menyerupai peta, ia kemudian berusaha memecahkan misteri di balik peta tersebut dan mencari keberadaan emas yang disebutkan oleh pria tua tadi. Dalam perjalanannya mencari teka-teki di balik misteri emas tersebut, ia bertemu dengan seorang gadis muda asal suku Ainu yang bernama Asirpa, yang kemudian menjadi partnernya dalam memecahkan misteri emas suku Ainu tersebut. Walaupun cerita anime ini bersifat komedi atau berada di luar jalur sejarah yang sebenarnya terjadi, anime ini mengajarkan kita beberapa sejarah yang ada di masa tersebut dan juga sejarah tentang perang Rusia melawan Jepang. Selain pelajaran penting tentang sejarah tersebut, kita juga diajari beberapa tradisi dari suku Ainu dan juga beberapa suku-suku lain yang hidup di daerah tersebut. Bagi kalian yang mau start anime ini sampai sekarang masih ongoing. Sampai di tahun ini atau di musim kali ini, anime ini udah masuk ke season keempatnya. Namun sayang kalau nggak salah, anime ini harus hiatus sementara karena salah satu stafnya meninggal. Oke, kita lanjut lagi ke list kita yang berikutnya. Di list kali ini ada salah satu anime yang merupakan anime yang kata orang-orang yang udah pernah nonton merupakan salah satu anime tersedih sepanjang masa. Anime dengan judul Grave of Firefly atau Hotaru no Haka ini diproduksi oleh Studio Ghibli tahun 1988, yang pada tahun tersebut Mimin juga belum lahir. Anime ini sendiri berlatar waktu di masa Perang Dunia Kedua di Jepang sana atau di sudut pandang orang Jepang, yang bercerita tentang dua saudara bernama Seita yang berumur 14 tahun dan juga Setsuko yang berumur 3 tahun. Di mana mereka berdua harus bisa bertahan hidup di kerasnya dunia di masa tersebut. Setelah tewasnya sang ibu dan juga sang ayah yang merupakan salah satu tentara Jepang yang ikut berperang di masa tersebut. Awalnya mereka ditampung atau hidup bersama bibinya selama beberapa bulan. Namun si bibi ini ternyata menunjukkan sifat aslinya, menganggap mereka hanya menjadi beban tambahan dalam kehidupan keluarga si bibi. Dan mereka pun kemudian terpaksa harus pergi dari rumah tersebut dan hidup di sebuah gua. Dan memakan apapun yang aman mereka makan dan mereka temui di sekitar gua tersebut demi bertahan hidup. Oke, sedikit info aja nih. Cerita dari anime yang cukup sedih ini merupakan kisah nyata atau diangkat dari kisah nyata dari si penulis aslinya yang bernama Ayuki Nosaka, yang juga mengalami kejadian serupa di masa Perang Dunia Kedua. Bagi kalian yang mau mencoba nonton ini anime, Mimin saranin kosongin dulu pikiran kalian dan sediain tisu yang banyak. Oke, lanjut lagi kita di list berikutnya atau di list terakhir kita kali ini. Ada salah satu anime samurai yang memiliki tema yang cukup unik dengan judul Dororo. Anime ini sendiri merupakan anime yang di-remake dari salah satu anime jadul yang tayang pada tahun 1969. Karya mangaka legendaris Osamu Tezuka, yang juga merupakan seorang mangaka dari manga terkenal Astro Boy. Oke, sebelum kalian ngujat Mimin kenapa Mimin masukin tetap juga samurai yang kedua, anime ini memang bertema samurai namun memiliki konsep atau jalan cerita yang cukup unik menurut Mimin ya. Dimana anime ini sendiri menceritakan tentang seorang anak yang bernama Hyakimaru yang harus dijadikan tumbal proyek oleh bapaknya sendiri,
yang merupakan seorang pemimpin dari sebuah daerah. Ia dikorbankan kepada para iblis agar desa yang bapaknya pimpin aman dan juga diberi perlindungan oleh para iblis yang diberi tumbal oleh si bapak tadi. Astagfirullah. Ini bapak bukannya menyelamatkan anaknya, malah anaknya jadiin tumbal ya. Parah banget. Hyakimaru yang masih dalam kandungan kemudian dilahirkan dengan kondisi yang cukup memprihatinkan. Yang lahir tanpa beberapa organ tubuh dan juga bagian tubuh yang kurang lengkap. Bingung juga nih Mimin jelasinnya, takut salah ngomong ya. Kalian nonton sendiri aja nanti. Melihat kondisi anaknya yang lahir dengan cukup memprihatinkan, si bapak laknat ini tadi kemudian menyuruh si bidan desa atau si dukun beranaknya untuk membuang Hyakimaru. Dan ia pun akhirnya ditemukan oleh seseorang yang merupakan seorang dokter dan juga pengrajin tubuh buatan. Di mana pada akhirnya ia pun kemudian dibuatkan anggota tubuh buatan agar bisa bertahan hidup. Dan ketika ia dewasa, ia pun kemudian memutuskan untuk berkelana. Dan akhirnya pada suatu hari ia sadar, ketika ia berhasil membunuh sesosok iblis, maka organ tubuhnya akan kembali. Dan kemudian ia akhirnya memutuskan untuk berkelana demi mencari para iblis yang dulu diberi persembahan oleh ayahnya. Demi mengembalikan anggota tubuhnya yang hilang. Dan dalam perjalanan tersebut, ia kemudian ditemani oleh seorang anak yang awalnya Mimin kira laki-laki, namun ternyata perempuan yang bernama Dororo. Oke guys, itulah beberapa rekomendasi anime historical yang bisa Mimin berikan kepada kalian. Kalau kalian rasa masih kurang, kalian bisa nonton video Mimin yang ini, yang udah Mimin buat sebelumnya. Atau kalau kalian rasa masih kurang juga, kalian bisa kasih judul yang kalian punya di kolom komentar di bawah. Like aja kalau kalian suka video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya bagi kalian yang belum tekan, dan jangan lupa share ke teman-teman kalian sesama wibu. Lebih kurang Mimin mohon maaf, sampai jumpa di video selanjutnya. Sayonara minasan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.